Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku kelas 1. Selamat berjumpa dalam pembelajaran yang berikutnya. Untuk kali ini Buci akan memberikan sedikit sentuhan yang berbeda. Karena ini kita akan mempelajari sebuah dongeng. Tapi nanti akan diberikan Buci satu video atau yang akan kalian perhatikan dalam cerita ini. Nanti tolong ya anak-anak, dongeng-dongeng ini tolong diperhatikan baik-baik, dicerna, dimaknai, dicari tahu apa isinya dan lain-lainnya. Oke anak-anak, kita akan banyak belajar untuk kali ini, yaitu berburu kata dengan mencari suku kata dalam dongeng tadi. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang penjumlahan dua bilangan yang hasilnya lebih dari 10 tapi kurang dari 20. Nanti kita coba untuk belajar ya. Buci berharap kalian nanti setelah memperhatikan video ini, kalian akan semakin semangat belajar. Oh ya anak-anak, jangan lupa di masa pandemi ini tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, dan jangan lupa jangan kemana-mana. Karena pandemi ini mulai meningkat. Jadi kalian harus tetap selalu di rumah. Tapi kita tetap selalu semangat dan belajar. Oke? Terima kasih kepada orang tua yang selalu mendampingi putra-putri tercinta. Bucik selalu mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang tak terhingga. Karena perhatian dan motivasi Bapak dan Ibu sehingga anak-anak ini sampai saat ini masih tetap semangat dalam belajar. Oke, perhatikan kembali karena pada saat ini Buci akan tampilkan sebuah video cerita atau dongeng yang nanti isinya apa, judulnya apa. Anak-anak perhatikan ya, karena setelah ini akan ada tugas untuk cerita atau dongeng ini. Oke, selamat memperhatikan. Oke. Ini adalah dongeng anak-anak. Nah, yuk perhatikan semuanya ya. Panci bubur ajaib. Pada suatu ketika, ada seorang gadis manis bernama Melody. Ia tinggal bersama ibunya di rumah kecil. Mereka amat miskin. Tapi Melody mencoba menghibur ibunya dengan bernyanyi. Setiap hari, Melody biasa pergi ke hutan untuk mencari makanan. Ia biasa membawa pulang apapun yang ia temukan, tapi mereka tidak pernah kenyang. Suatu hari, sedih karena miskin, Melody meninggalkan rumah dan pergi ke hutan mencari makanan. Tidak peduli sejauh apapun ia mencari, ia tidak menemukan apa-apa. Akhirnya, Melody tidak tahan lagi. Ia duduk di batu dan mulai menangis. Sambil menangis, ia bernyanyi lagu sedih dengan suara sangat merdu. Mendengar suaranya, satu peri hutan muncul dan berkata, "Apa yang terjadi? Mengapa kau menangis? Dan kau sedang apa sendirian di hutan?" "Aku sedang mencari makanan untuk aku dan ibuku. Kami amat miskin dan juga lapar," kata Melody dengan wajah sedih. "Jangan takut," kata si peri. Dan dengan tongkat sihirnya, ia mengubah batu kerikil menjadi panci yang sangat besar. Melody terpukau melihat sihir itu. "Bawa pulang panci ini dan keluargamu tidak akan pernah lapar lagi." "Bukannya tidak sopan, tapi apa bagusnya panci kosong
kalau tidak ada makanan di situ?" kata Melodi dengan nada kecewa. Si peri menjawab, "Ini panci ajaib. Saat kau ingin makan sesuatu, bilang, 'Panci masak.' Dan saat sudah siap, bilang, 'Panci stop.'" Oh, Melodi terpukau oleh hadiah dari peri itu. Dan dengan hormat, ia bertanya, "Ibu peri yang budiman, kata-kata tidak cukup untuk berterima kasih. Katakanlah apa yang bisa kulakukan untuk balasan." "Aku tidak ingin balas budi. Tapi kalau kau mau, kau boleh menyanyi satu lagu setiap hari." Sebelum Melodi bisa bertanya lagi, peri hutan menghilang. Saat Melodi pulang hanya membawa panci kosong, ibunya amat tidak senang dan berkata, "Apa bagusnya panci kosong kalau tidak ada makanan di situ?" Melodi mengangkat panci ke meja dan berkata, "Panci, masak!" Tidak terjadi apa-apa. Melodi tampak khawatir, tapi panci itu mulai bergetar dan berdesis. Uap membumbung dan tampaklah bubur terlezat yang pernah mereka lihat seumur hidup mereka. Ibu Melodi baru paham panci itu panci ajaib. Ia begitu lapar hingga ia tidak bisa menahan diri dan menciduk bubur itu dengan tangannya. Ia terbuai rasa bubur itu hingga tidak memperhatikan perintah Melodi yang lainnya. "Panci, stop!" Mereka makan sampai panci itu kosong dan perut mereka kenyang sekali. Ibu Melodi mengelus perutnya dengan senang. Melodi lalu berpikir, "Oh, sudah waktunya aku pergi bernyanyi satu lagu untuk peri hutan." Lalu ia meninggalkan rumah dan pergi ke hutan lagi. Di rumah, ibunya begitu senang. Mereka tidak akan harus khawatir tentang makanan lagi. Ia mengumpulkan semua panci lamanya dan membuang semuanya untuk memberi ruang pada yang baru. Ia menggosok dan menepuk panci baru itu. Kerja keras itu membuatnya lapar lagi. "Panci, masak!" perintahnya. Dan langsung dari dalam panci lebih banyak bubur lezat membumbung. Tidak mau repot mengambil mangkuk, ia makan langsung dari panci itu. Lezat! Tapi secepat ia makan, panci itu terus makin penuh sampai ke tepi atasnya. Astaga, bagaimana cara Melodi membuat panci berhenti? "Panci, cukup!" Tapi bubur tetap meluap. "Panci, sudah banyak, sudah banyak!" Tapi buburnya malah tumpah di atas meja. "Benar, sudah cukup!" Bubur tumpah di lantai. Ibu Melodi mulai panik. "Berhenti! Selesai! Tidak mau lagi!" Ia memerintahkan. Segera ia sadar ia telah melakukan kesalahan besar dan ia lari dari tempat itu. Bubur meluap dari pintu dan jendela sampai ke jalanan, bergelembung dan membuat ombak besar dan bergulung di desa. Orang-orang naik di atap-atap rumah dan berteriak minta tolong. Melodi mendengar para penduduk desa berteriak. Ia bergegas dari hutan ke desa. Ia mengambil papan dan tongkat kayu, berdayung ke rumahnya. Saat ia tiba tepat di depan rumah, ia berteriak, "Panci, stop!" Itulah yang dilakukan panci itu.
Begitu luapan berhenti, Melodi melihat semua penduduk meraih ke bawah dan mengambil bubur dengan tangan ke mulut mereka. Seluruh desa menikmati bubur itu. Mereka terus makan bubur sepanjang musim dingin. Tidak seorang pun di desa itu pernah kelaparan lagi. Selesai. Nah, bagaimana Jika anak-anak? Anda menyukai cerita ini, tekan suka dan langganan channel kami. Tekan tombol like on untuk mendapat informasi terbaru. Nah, Dan jangan lupa untuk berkomentar. bagaimana anak-anak? Cerita tentang Melodi dan ibunya serta panci ajaib. Menarik kan? Nah, jangan lupa nanti coba diingat-ingat lagi ya cerita tentang Melodi dan ibunya. Apa sih makna yang bisa kalian ambil dari cerita Melodi tadi? Bahwa mereka adalah orang miskin yang memang harus sabar, ya, harus sabar menerima keadaan sampai suatu ketika datanglah peri yang membantu Melodi memberikan sebuah panci ajaib yang bisa memasak bubur ketika Melodi memintanya. Tapi kita tidak boleh serakah ya. Ingat, ketika ibu meminta masak lagi, tapi dia lupa untuk mengatakan stop, untuk mengatakan berhenti, karena dia tidak tahu kata yang tepat. Jadi intinya, kalian harus tetap selalu waspada. Waspada ya. Apa yang dikatakan, itu yang diucapkan. Jangan sampai kata-kata kita malah justru akan mencelakakan diri sendiri. Tapi ada baiknya juga loh dengan banyaknya bubur itu. Dengan adanya bubur yang banyak sekali meluber kemana-mana, seluruh warga desa bisa ikut menikmati. Dan Melodi bisa berbagi dengan temannya. Ambil kisah baiknya ya, ambil contoh baiknya serta teladan dari cerita Melodi dan panci ajaibnya. Oke anak-anak, nanti akan ada tugas dari Buci. Dari cerita tadi, nanti kita akan petik atau nanti kita akan ambil beberapa kata yang ada di dalam cerita tadi. Misalnya, siapa tadi tokohnya? Melodi ya. Yuk kita tarik Melodi. Nah, dulu pernah kita Buci ingatkan, Melodi ini memiliki berapa suku kata? Kita pakai kata jari kita. Oke? Sip. Genggam tangannya, kita ucapkan, kita tunjukkan dengan menggunakan jari. Melodi. Ada berapa suku kata, Kak? Ada 3 suku kata. Kita lihat. Melodi. Oke. Ada 3 suku kata. Nah, kalian bisa coba lagi selain melodi. Misalnya lapar. Oke, lapar. Kita cari ya berapa suku katanya. Jari kita genggam, siap. Lapar. Ada berapa? Ada 2 suku kata, betul. Lapar. Oke, ada 2 suku kata. Nah, ini baru contohnya. Sekarang kalian siap-siap untuk mendapatkan tugas dari Buci sehubungan dengan mencari atau berburu kata yang bersuku kata 2. Cari yang suku katanya 2 saja. Dari cerita Melodi dan ibunya serta panci ajaib tadi, tolong perhatikan baik-baik, kemudian tuliskan beberapa kata, cari yang suku katanya 2. Siap ya? Oke. Ini tugas hari ini. Tugas hari ini. Oke. Carilah kata
yang bersuku 2, kata dalam dongeng yang bersuku kata 2 sebanyak mungkin. Tentunya adik jangan lupa perhatikan dongeng, Melodi, dan ibunya serta panci ajaib tadi. Oke? Siap ya untuk menerima tugas ya? Karena kita akan mendapatkan pembelajaran yang kedua. Ini adalah tugas dongeng. Jadi nanti adik cari kata dalam dongeng yang suku kata 2 sebanyak mungkin. Paling sedikit 10 ya. Paling sedikit 10 kata. Nanti diurai seperti tadi. Contohnya ya. Contohnya tadi ya. Contoh lapar. Kemudian diuraikan lapar. Oke. Berikutnya apa? Siap? Oke. Begitu ya nak ya? Oke, untuk tugas yang dongeng selesai. Buci akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara menjumlahkan 2 bilangan yang lebih dari 10 tapi kurang dari 20 atau tepat 20. Siap ya? Karena bermacam-macam cara sudah dicoba. Nanti adik akan mendapatkan yang cara dari Buci. Silahkan kalian menggunakan beberapa cara yang macam-macam. Anak-anak, untuk penjumlahan sudah kita dapatkan di tema 1. Tema 1 kemarin kita sudah pelajari tentang penjumlahan bilangan sampai 10. Tapi untuk kali ini, karena sudah hampir 2 bulan kalian di kelas 1, kita tingkatkan belajar kita menjadi di atas 10. Jadi jumlahnya nanti di atas 10. Tapi kurang dari 20 atau tepat 20. Karena untuk kelas 1 memang batas maksimal kita 20 dulu. Oke? Untuk semester 1 khususnya. Anak-anak, banyak cara yang diberikan oleh orang atau bu guru. Jadi mungkin guru yang satu dengan guru yang lain punya cara yang berbeda-beda. Tapi intinya tetap sama supaya anak-anak mampu menguasai hitungan atau berhitung penjumlahan utamanya pada bilangan sampai 10 atau sampai 20. Kali ini Buci akan katakan bahwa jika yang kita hitung itu masih batas 10, kita masih bisa menggunakan alat atau mesin hitung di tubuh kita ya. Misalnya jari-jari kita bisa. Ya, jari-jari kita bisa. Bisa juga anak-anak, ada sebagian anak-anak yang belajar menggunakan jari matika. Itu kan tidak semua. Jadi kalau tidak semua anak mengikuti pembimbingan atau les privat menggunakan jari matika, pakai sempoa, pakai atau apa saja, tidak semua anak mengikuti. Sehingga guru kelas awal utamanya kelas 1 tetap harus punya cara. Bagaimana supaya anak-anak itu bisa mengikuti, memudahkan mereka dalam belajar selain menggunakan benda aslinya. Jadi kalau kemarin-kemarin kita menggunakan benda aslinya, bisa batu, bisa lidi, bisa sedotan misalnya ya, bisa. Tapi sekarang kita menggunakan jari kita. Nah, dalam hal ini Buci ingin menggunakan teknik pola penjumlahan dengan cara hitungan memakan. Jadi istilahnya begini nanti kita coba ya. Oke. Siap untuk ini? Misalnya 6 tambah 5. Kita perkenalkan mana bilangan besar, mana angka besar, mana angka kecil. 6 dan 5 itu yang besar adalah angka 6. Maka yang besar dimakan. Kita masukkan ke dalam mulut. Hop. Angka 6 ada di dalam mulut. Kemudian yang angka 5 ada di jari kita. Oke, jari kita ya. Yang di dalam mulut tadi adalah angka 6.
maka kita mulai menghitung setelah angka 6. 7, 8, 9, 10, 11. Maka 6 tambah 5 ada 11. Bagaimana anak-anak? Kita coba sekali lagi. Oke. Buci, berikan 8 tambah 6. 8 dan 6, angka yang besar yang mana? Oh iya, yang 8. 8 kita makan. Hap. 8 masuk ke dalam mulut, yang 6 ada di jari. Oke. Setelah di mulut 8, maka kita akan menghitung setelah 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Maka hasilnya adalah 14. 2 soal sudah selesai. Tolong dipahami lagi ya anak-anak ya. Satu lagi diberikan contoh Buci. 9 tambah 7. 9 dan 7, angka yang paling besar yang mana? 9. 9 kita makan. Hop. Masuk ke dalam mulut. Yang 7 kita letakkan di jari kita. Maka kita mulai menghitung setelah 9. Setelah 9 berapa? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Maka hasil dari 9 tambah 7 adalah 16. Bagaimana? Kita praktekkan nanti ya. Oke, kita praktekkan dalam tugas. Oke, siap. Oke ya. Tugas hari ini, matematikanya atau berhitungnya, oke. Cek. Tugas berhitung. Oke. Tugas berhitung. Nah, nanti anak-anak coba ini dikerjakan ya sesuai dengan cara tadi. 6 tambah 7 berapa? Oke. 8 tambah 9 berapa? Kemudian 3 8 tambah 8. Oke. 4 6 tambah 9. Oke. Kemudian nomor 5, 7 tambah 5. Oke. 6 8 tambah 7. Siap. Nomor 7. 7 tambah 7. Oke. Nomor 8. 9 tambah 9. Oke. Nomor 9. Kemudian 3 tambah 8. Oke, bawahnya. Yang terakhir, anak-anak, 9 tambah 10. Oke, kalian bisa mencari, dengan cara memakan bilangan yang besar. Sebab apa? Anak-anak kalau dikasih roti sama mama mesti milihnya yang gede, ya enggak? Nah, ini kita tugas berhitungnya ini. Untuk yang dongeng tadi ditulis di buku hijau. Kemudian untuk yang tugas berhitung ini nanti anak-anak tulis di buku merah. Siap ya? Oke. Oke. Oke, paham ya anak-anak ya tugasnya ya? Oke, siap. Ini nanti akan dibagi Buci di Google Classroom supaya nanti anak-anak
bisa melihat tugasnya di sana. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Oke anak-anak, untuk pembelajaran kali ini kita sudah mengenal dongeng, kemudian mencari kata yang bersuku kata dua di dalam dongeng, dan menjumlahkan dua bilangan yang lebih dari 10 dan kurang atau tepat 20. Oke anak-anak, terima kasih atas perhatian anak-anak. Selamat belajar dan tetap semangat meskipun masa pandemi sekarang ini. Nanti bisa kalian kerjakan karena ini di sela-sela kita menunggu untuk pembelajaran di tema 3. Kita ada pengayaan sehingga ini nanti akan memudahkan anak-anak untuk belajar. Tapi jangan lupa berhitung itu banyak cara. Tidak harus seperti Buci. Buci hanya memberikan satu contoh atau satu teknik yang anak-anak jika menginginkan pakai silahkan. Jika itu memudahkan anak-anak. Jika anak-anak ingin memakai cara yang lain juga silahkan. Jadi tidak harus sifatnya ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.